Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku sekalian, dalam kesempatan kali ini saya akan mengupas tentang ciri-ciri seseorang terkena sihir perceraian atau sihir pemisah. Sihir perceraian atau pemisah ini ada beberapa hal. Yang pertama, sihir yang memisahkan seseorang dengan ayahnya atau dengan ibu, saudara-saudaranya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, tetangga, dan bahkan sihir yang memisahkan dalam satu akad perjanjian bisnis atau jual beli. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mengupas khusus satu saja, yakni ciri-ciri seseorang terkena sihir perceraian, khususnya yang berkenaan dengan perceraian antara suami dan istri. Ada beberapa ciri atau tanda seseorang terkena sihir perceraian atau tafriq dalam bahasa syar'inya. Yang pertama, dalilnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biiznillah." Maka mereka mempelajari sihir ya dari kedua orang itu, yakni Harut dan Marut, untuk memisahkan antara suami dan istri, dan mereka tidak dapat memberikan bahaya atau mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dari dalil ini kita mengambil satu hikmah bahwa yang namanya sihir perceraian atau tafriq ini adalah satu hal yang harus kita yakini dan percaya akan adanya. Bahwasanya sihir ini bisa menimpa siapa saja dan di mana saja. Ya. Dan kita bisa melihat ciri-ciri dan tandanya. Ketika seseorang terkena sihir perceraian atau tafriq ini, di antara tanda-tandanya yang pertama, secara fisik, seorang suami atau istri akan merasakan perubahan-perubahan secara fisikal. Di antaranya adalah kepala sering sakit, dada terasa sesak, perut pun sering mual dan ingin muntah, pundak terasa berat, kaki dan tangan pun terasa sering ada perubahan-perubahan yang signifikan dari biasanya. Yang kedua, ciri fisik yang lainnya adalah orang yang terkena sihir tafriq atau sihir perceraian ini akan selalu mimpi buruk di setiap hari-harinya dan selalu melihat penampakan-penampakan yang ada di dalam rumahnya, merasakan diikuti oleh seseorang atau makhluk-makhluk yang menyeramkan. Dan yang ketiga, secara fisikal akan selalu merasa halusinasi, linglung, pusing, dan seolah-olah dia tidak berada dalam kondisi rumahnya sendiri. Nah, inilah yang sering terjadi, dan memang sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir ayat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah ayat 102, bahwasanya orang yang terkena sihir tafriq atau sihir pemisah ini akan terjadi halusinasi atau pikiran yang selalu tidak fokus kepada pasangannya atau keadaan dirinya atau pasangannya. Oke, ciri-ciri selanjutnya, di antara ciri yang terkena sihir perceraian atau tafriq ini, kita akan bisa melihat dari kondisi keadaan suami atau istri. Kita berbicara pada suami istri dulu. Orang yang terkena sihir ini, yang pertama, tidak akan merasa betah di rumahnya. Kalau dia seorang suami, dia akan selalu keluar rumah, ya. Dan istrinya pun demikian. Kalau jauh, dia akan merindukan suaminya, tapi kalau dekat, dia akan selalu berdebat dan selalu bertengkar hebat. Yang kedua, seseorang yang terkena sihir tafriq ini akan selalu melihat istrinya atau suaminya dalam rupa yang jelek atau tidak seperti biasanya, sehingga muncul kebencian, rasa tidak suka kepada suami atau istrinya, ya. Sehingga apa implikasinya?
orang yang terkena sihir ini, dia akan malas berhubungan suami istri. Kalaupun memang terpaksa harus berhubungan suami istri, akan tidak merasa nyaman dan selalu merasa tidak pas, seolah-olah hanya sekedar gugur kewajiban. Itu pun juga dilakukan bukan karena niat ibadah, tapi karena keterpaksaan. Yang selanjutnya, orang yang terkena sihir perceraian atau tafrik ini akan selalu merasakan keadaan pasangannya ya berada dalam kecurigaan. Kalau dia seorang istri mencurigai suaminya, kalau dia seorang suami mencurigai istrinya, sehingga timbullah prasangka buruk antara sesamanya. Oke? Nah, inilah cikal bakal terjadinya pertengkaran. Sehingga target daripada sihir tafrik ini atau perceraian akan membuat suami dan istri ini berpisah dan bercerai. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang terkena sihir perceraian, maka dia akan selalu merasakan keadaan dirinya tidak merasa percaya diri, ya, malas bekerja kalau dia suami, sehingga akan menimbulkan masalah finansial atau keuangan. Malas di rumah, malas bekerja, malas beraktivitas, maunya tidur melulu. Sehingga apa? Sehingga istrinya pun akan marah dan terjadilah pertengkaran-pertengkaran. Bahkan seperti kita lihat banyak kasus terjadi piring terbang ya. Seperti UFO. Piring terbang di mana-mana, gelas terbang di mana-mana, ya, pintu sampai jebol karena pertengkaran-pertengkaran masalah finansial. Selanjutnya, ciri-ciri yang lainnya adalah istri atau suami lebih tertarik melihat pasangan atau suami atau istri yang lain, milik orang lain. Sehingga apa? Dia merasa bahwasanya suaminya atau istrinya sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Dampaknya apa? Dia akan terjadi perselingkuhan. Ya, kalau dia terkena sihir ini berupa sihir kiriman, maka dia akan lari atau pergi kepada orang yang menyihir kirimannya. Oke? Selanjutnya, orang yang terkena sihir tafrik atau perceraian ini juga, ketika dia berhubungan suami istri akan sulit untuk mendapatkan keturunan. Dan bahkan sebagian besar kasus di mana kemaluannya tertutup, rahimnya tertutup, sehingga sulit untuk mendapatkan keturunan. Nah ini, saudara-saudaraku sekalian, ada berapa banyak sekali ciri-ciri kasus yang terjadi dari efek ya, sihir perceraian atau tafrik ini. Tapi pada intinya, saudara-saudaraku sekalian, bahwasanya sihir ini bisa berasal dari yang pertama, karena kiriman dari luar, baik itu dari laki-laki atau dari perempuan yang menyukai suami atau istri seseorang. Yang kedua bisa karena faktor jin nasab atau turunan, sehingga dia tidak menyukai salah satu pasangan ketika dia bersuami atau beristri, mempengaruhi keadaan rumah tangganya. Yang ketiga karena faktor adanya ilmu yang dimiliki, ilmu yang tidak syar'i, amalan tidak syar'i, sehingga jin yang ada dalam tubuh seseorang, baik itu suami atau istri, akan mempengaruhi kepada pasangannya, mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi kondisi keadaannya, dan ini pun akan berpengaruh kepada aktivitas ibadahnya. Selanjutnya, sihir tafrik ini bisa juga berasal daripada karena seseorang melakukan ritual-ritual tertentu atau amalan-amalan tertentu, sehingga mengundang datanya jin-jin zalim, jin fasik, jin kufur ke dalam rumahnya. Sehingga apa? Hawa rumahnya ini hawa panas, hawanya pun hawa negatif, sehingga bawaan di dalam rumah itu selalu ingin bertengkar, ingin berpisah dan bercerai. Saudara-saudaraku sekalian, bagaimana solusinya? Solusi untuk mengobati dan menyembuhkan orang yang terkena sihir tafrik atau perceraian. Yang pertama, kalau kita memang sudah berada dalam kondisi yang demikian, maka kita harus bertobat kepada Allah, memintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dengan cara melakukan ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri, bagaimana cara ruqyah mandiri? Bisa disaksikan pada video-video saya yang lainnya. Oke, di antaranya adalah ruqyah dengan cara membaca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, al-fatihah 7 kali, ditiupkan
pada air lalu kita minum, atau bisa dengan cara ruqyah mandiri menggunakan daun bidara, atau bisa juga dengan cara meruqyah rumah kita. Siapkan galon sebanyak 2 sampai 3 ember, isilah galon tersebut dengan air yang dibacakan dengan ayat-ayat yang sudah maksurat yang telah ditetapkan. Oke saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan hal ini bermanfaat. Mari kita introspeksi, muhasabah diri kita untuk selalu memperbaiki keadaan rumah tangga kita. Apa sih tujuan rumah tangga kita kecuali untuk mendapatkan sakinah mawaddah warahmah di dunia dan di akhirat, mendapatkan keturunan-keturunan yang saleh dan salehah. Demikianlah dari saya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Warzuqna kamal al-mutaba'ati lil zahira wa batina ya arhamar rahimin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.